Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat malam. Jadi mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara pasti bertanya-tanya, ini siapa kok tiba-tiba ada di sini, orang yang tidak tahu dari mana. Oleh karena itu, perkenalkan saya terlebih dahulu. Nama saya Yohanes Chandra Dwi Santoso, biasa dipanggil Chandra. Saya di sini sebagai vikar yang baru. Saya di sini vikar yang ketujuh. Jadi harapannya melalui proses kali ini bisa menuntun menjadikan saya untuk berproses lebih baik lagi sehingga benar-benar bisa seturut dengan karya Tuhan dan kehendak Tuhan di dalam karya pelayanannya dimanapun berada. Nah, perkenankan pada malam hari ini saya akan membawakan pendalaman Alkitab atau ibadah persekutuan kita pada saat ini. Kiranya apa yang kita pahami, apa yang kita dalami saat ini bisa menjadikan diri kita, kehidupan kita lebih bermakna, lebih utuh, dan lebih bertanggung jawab di dalam memahami kehidupan bersama-sama dengan Tuhan, khususnya kehidupan di lingkungan Gereja Kristen Jawi Wetan. Bersama-sama kita akan bersekutu bersama. Pada malam hari ini kita bersama-sama akan masuk di dalam persekutuan kita, dalam persekutuan penelaan Alkitab dari rumah kita masing-masing. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama masuk dalam persekutuan kita dasari dan kita nyatakan persekutuan kita dengan menyatakan demikian. Sumber pertolongan kita hanya berasal dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, yang kekal kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Dalam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai persekutuan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama membaca, merenungkan di dalam pergumulan kita dari bacaan kita saat ini, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan terlebih dahulu. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15. Kita pujikan bait yang pertama dan yang ketiga. Berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Berdoa dan jaga supaya jangan penggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menyatukan hati pikiran kita dengan kita bersama-sama akan berdoa. Mari kita menyatukan hati, kita berdoa. Kami mengucap syukur senantiasa Tuhan,
di dalam setiap penyertaan Tuhan, kebersamaan Tuhan di dalam kehidupan kami di dunia ini. Kami percaya kuasa Tuhan senantiasa memampukan kami, menyertai kami, merengkuh kami di dalam kehidupan kami di dunia ini. Saat ini Tuhan, bersama-sama kami akan belajar, memahami, merenungi kehidupan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami di dunia, melalui firman Tuhan, melalui berita Injil Tuhan. Kami memohon Tuhan memampukan kami, membuka mata, telinga, pikiran, dan hati kami, sehingga kami benar-benar mampu menyatakan karya Tuhan dengan nyata di dunia ini, dengan kehidupan kami pribadi, sesama kami, terlebih kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan. Kami memohon penyertaan-Mu dalam perenungan kami Tuhan, dan di dalam kebersamaan kami, persekutuan kami pada malam hari ini. Kiranya kuasa Tuhan yang menaungi kami, yang memampukan kami, agar kami mampu melakukan tugas tanggung jawab kami dengan penuh sukacita. Inilah kami Tuhan. Kami pasrahkan kehidupan kami seutuhnya, doa kami, ucapan syukur kami, permohonan kami hanya ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perenungan kita pada malam hari ini akan terambil dari bacaan dari Keluaran 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-17. Keluaran 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-17. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Lalu saud Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu? Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah, dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Maka Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mukjizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mukjizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mukjizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering, lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, ah, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun aku tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah.
Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Tetapi Musa berkata, "Ah, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan apa kepada kamu, apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mukjizat." Nah, demikian Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pembacaan kita saat ini berbahagia setiap kita yang mau membaca, terlebih mau merenungkan, dan melakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Ketika kita melihat kehidupan kita saat ini, tentu kita menyadari berbagai macam dinamika telah kita lewati. Berbagai macam hal, permasalahan, persoalan, sukacita, dukacita, atau kebahagiaan. Tentunya kita rasakan sampai saat ini. Nah, terlebih ketika kita memahami untuk hidup baik, untuk hidup seturut dengan Tuhan, untuk hidup bisa melakukan karya Tuhan yang baik sesuai dengan jalurnya. Tentu kita perlu keyakinan, tentu kita perlu kepercayaan dan tanggung jawab yang utuh. Nah, terlebih ketika kita memahami hidup harus seturut kehendak Tuhan di dalam membangun Gereja Kristen Jawi Wetan. Nah, di dalam perenungan kita pasti menyadari pada bulan ini, pada masa ini, pembangunan GKJW ketika dikaitkan dengan peristiwa yang dialami GKJW pada zaman Jepang. Tentu kita bisa melihat, kita bisa membaca sejarahnya. Bahwa berbagai macam dinamika telah dilewati. Pertanyaan untuk kita semua. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama-sama. Yaitu tentang bagaimana respon kita saat ini ketika kita mensikapi pembangunan GKJW dalam hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, pertanyaan ini akan kita bersama-sama renungkan, Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita memahami dari bagian perikop kita saat ini. Nah, dari gambaran perikop kita saat ini, di situ menjelaskan, di situ menggambarkan adanya kasih Allah kepada Musa. Adanya penyertaan Allah kepada Musa di dalam kehidupan yang dijalaninya. Kita bisa melihat
Musa diutus Allah sebagai penyambung lidah, alat pelebaran kerajaan Tuhan. Dan juga di situ kita bisa melihat bagaimana karya Allah di dalam kehidupan Musa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Satu gambaran di dalam perikop kita ini pun ingin menjelaskan, ingin mengarahkan kita bagaimana respon kita sampai saat ini terhadap pertumbuhan dan perkembangan Gereja Kristen Jawi Wetan. Nah, kalau misalnya kita juga melihat sejarah yang sudah terjadi, gambaran ketika kehidupan di dunia ini, khususnya ketika kita melihat dari bangsa Indonesia, perjuangan yang dialami, perjuangan yang dijalani bangsa Indonesia sampai saat ini tentunya memiliki banyak sekali hal-hal yang istimewa. Saya yakin bahwa Bapak, Ibu, dan Saudara memahami adanya pengorbanan, adanya pergumulan yang sangat keras, yang kalau bisa dikatakan tidak mudah untuk mencapai sebuah kemerdekaan atau kebebasan saat ini. Dan di mana Bapak, Ibu, dan Saudara itu pun ada sangkut pautnya ketika kita memahami tentang kehidupan dari pembangunan GKJW sampai saat ini. GKJW tidak langsung begitu saja muncul, begitu saja langsung ada di permukaan menyatakan saya GKJW, tidak. Tetapi di situ ada proses yang mendampingi GKJW bertumbuh sampai saat ini. Nah, lebih-lebih Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ketika kita melihat dari tahun ke tahun, yaitu dari tahun 1946 sampai 2020 ini, sekitar 74 tahun pembangunan GKJW terjadi. Ada hal-hal yang memang perlu dipahami oleh warga jemaat, oleh orang-orang yang mengaku dirinya menjadi bagian dari GKJW. Kita bisa melihat pergumulan yang dialami GKJW sampai saat ini. Kalau dulu pada tahun 1946 zaman Jepang terjadi peristiwa yang dimana gereja ditutup, para pelayan atau pendeta itu dicari, diculik, kemudian dibunuh. GKJW mengalami hal itu. GKJW punya sejarah di situ juga. Nah, sehingga melalui proses yang begitu panjang sampai saat ini, kita bisa memahami bahwa perkembangan yang dilakukan, pertumbuhan yang dilakukan menjadi sangat berat, menjadi sangat penuh dinamika, tetapi kita bisa melihat Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan tetap menyertai GKJW di dalam pertumbuhan, perkembangan, dan dinamikanya. Meskipun dulu sempat gereja ditutup, para pelayan atau pendeta dicari dan dibunuh, tapi tidak menyurutkan semangat orang-orang warga jemaat pada saat itu untuk senantiasa bertumbuh dan berproses. Itu bisa kita lihat
pada bulan Agustus tanggal 6 sampai dengan 9 Agustus 1946. Nah, di Mojowarno dihadiri 80 orang wakil dari jemaat-jemaat. Ini menyatakan bahwa akan ada hal-hal yang perlu dibicarakan atau kita bisa melihatnya bahwa karya Tuhan akan diperingati dengan perjamuan kudus pembangunan. Nah, dinamika yang dialami GKJW pun banyak sekali. Dinamika yang ada dalam perjalanan GK Gereja Kristen Jawi Wetan sampai saat ini pun tidak mudah. Nah, oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bacaan ini pun kita bersama-sama juga diingatkan kembali. Diingatkan agar di dalam kehidupan kita tetap bisa merasakan, kita tetap bisa melihat bahwa ada hal-hal yang harus kita tetap perjuangkan, kita pertahankan, sehingga kita tetap bisa benar-benar menyatakan karya Tuhan dari waktu ke waktu. Nah, gambaran yang kita baca saat ini pun juga menjadi salah satu bagian di mana kita bisa melihat karya Tuhan di dalam kehidupan Musa, karya Tuhan di dalam kehidupan Harun yang dinyatakan melalui mujizat-mujizat Tuhan. Di tengah pergumulan yang dialami Musa, di tengah pergumulan yang dihadapi di dalam perjalanan kehidupan Musa. Musa sempat bimbang, Musa sempat tidak percaya, Musa sempat tidak memahami dengan utuh bahwa Tuhan akan senantiasa menyertainya. Nah, bagian ini bisa kita baca, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada sifat keraguan yang muncul dari Musa, yaitu bisa kita baca dari ayat 3 sampai dengan yang ke-9. Ayat 3 sampai dengan yang ke-9 yang demikian bunyi firman Tuhan. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah, dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham dan Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lalu firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu, dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mukjizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mukjizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mukjizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering, lalu air itu yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Suatu mukjizat yang memang ditunjukkan Tuhan Allah kepada Musa, yang ingin menyatakan, meskipun di dalam pergumulan yang dihadapi Musa,
Allah tetap menyertai. Allah akan tetap memampukan. Dan bagian ini yang bisa kita lihat bahwa ada penyertaan Allah yang nyata. Allah memampukan umatnya. Allah memberikan yang terbaik. Apapun yang dibutuhkan umatnya menjadi satu karya yang nyata. Nah, hal ini bisa kita lihat dari perkembangan gereja kita sampai saat ini. Tuhan tetap menyertai. Di tengah persoalan yang terjadi, Tuhan tetap ada. Meskipun persoalan itu sangat berat, tetapi pasti ada hal yang bisa dipetik dari persoalan itu. Dan yang kedua, di sini kita bisa juga melihat bahwa Tuhan akan senantiasa ada ketika seseorang memahami bahwa Tuhan nyata di dalam dirinya. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang percaya. Tuhan tidak pernah membiarkan anaknya terlunta-lunta. Tetapi Tuhan akan senantiasa menyertai anak atau orang yang menjadi kepercayaannya. Dan hal itu terbukti nyata, kita bisa melihat dari bagian bacaan kita, ayat 13 sampai dengan yang ke-17. Ayat 13 sampai dengan yang ke-17, di situ ingin menyatakan satu bagian yang dimana ayatnya berbunyi demikian. Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mukjizat." Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat kemahakuasaan Allah yang senantiasa menyertai Musa. Kemahakuasaan Allah di mana Allah ketika sudah berkarya, semua pasti terjadi. Ketika Tuhan berkehendak, tidak ada yang bisa menghentikan kehendak Tuhan di dalam kehidupan manusia. Hal ini dialami Gereja Kristen Jawi Wetan di dalam perkembangannya sampai saat ini. Berbagai macam pergumulan telah dialami, berbagai macam dinamika telah dilalui. Sampai saat ini, Gereja Kristen Jawi Wetan tetap eksis, tetap bisa memberikan yang terbaik dalam kehidupan warga jemaatnya. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Bagaimana respon kita sampai selama ini? Bagaimana pendapat kita dari 74 tahun yang sudah kita lalui bersama-sama dengan GKJW atau Gereja Kristen Jawi Wetan? Apakah sikap kita benar-benar menunjukkan
bahwa pembangunan yang dilakukan, pembangunan yang terjadi dalam kehidupan jemaat, kehidupan gereja juga kita alami di dalam kehidupan kita pribadi. Nah, oleh karena itu, pada perikop ini kita bersama-sama diingatkan kembali, diberikan pemahaman kembali bahwa karya Tuhan akan senantiasa nyata dan ada ketika seseorang mau menerima dengan utuh, mau benar-benar menyatakan kasihnya dengan benar-benar utuh bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga hidup seturut dengan kehendak Tuhan di dalam pembangunan GKJW benar-benar kita bisa nyatakan dan tetap bisa kita lakukan agar kehidupan di GKJW, di jemaat kita, di kehidupan kita pribadi benar-benar menunjukkan karya Tuhan, karya yang nyata, karya yang benar-benar Tuhan harapkan di dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya, sebagai umat yang benar-benar memiliki keterikatan dengan Tuhan. Mari dari pemahaman ini kita bersama-sama belajar. Dari sejarah kita bisa bersama-sama memahami bahwa kehidupan bersama-sama dengan Tuhan harus tetap kita lakukan, harus tetap kita pertahankan, sehingga kehidupan kita benar-benar bisa menunjukkan karya yang nyata, karya yang benar-benar menjadi respon utama kita untuk memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupan dunia ini. Amin untuk firman Tuhan. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita sambut perenungan kita pada malam hari ini dengan kita memuji nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 46 bait yang pertama dan yang kedua. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya diteguhkan, diberinya hidup baru, gelap menjadi terang. Sabdanya besertamu di ngarai yang gelap. Hai kamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunannya tenteram. Tibalah kita bersama-sama akan mengumpulkan persembahan kita sebagai wujud ungkapan syukur kita
Kita akan mengumpulkan persembahan dengan kita juga diiringi, kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 287B. Kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Sekarang bersyukur. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menyatukan hati, kita ungkapkan syafaat kita dengan kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Ungkapan syukur kami Tuhan, nantinya kami hanya ungkapkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu yang senantiasa memampukan menyertai kami di dalam menjalani tugas tanggung jawab kami di kehidupan ini. Kami percaya Tuhan menyertai kami ada setiap jalan kami, sehingga benar-benar hanya kuasa-Mu lah yang senantiasa menyertai setiap kehidupan kami. Bersama-sama kami pada saat ini Tuhan, kuasa-Mu kiranya senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Kami memohon kiranya berkat Tuhan, kuasa Tuhan menaungi setiap tugas tanggung jawab yang kami lakukan. Terlebih kami memohon kiranya Tuhan menyertai, memampukan saudara-saudara kami, teman-teman kami, sesama kami yang saat ini belum bisa bersama-sama dengan kami membangun persekutuan dimanapun berada. Kami yakin Tuhan akan senantiasa menyertai, memberkati, dan memberikan yang terbaik dalam segala proses yang dilakukannya. Untuk teman-teman, saudara-saudara kami yang ada dalam berbagai macam pergumulan, kami percaya Tuhan akan senantiasa memampukan menyertai dalam segala pergumulan yang terjadi, sehingga solusi akan saudara-saudara kami dapatkan hanya di dalam tangan kuat kuasa-Mu Tuhan. Dan bagi saudara-saudara kami yang ada dalam kondisi yang kurang baik, dari sakit penyakit, kami memohon Tuhan menyembuhkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit maupun ada dalam kondisi pemulihan, sehingga hanya benar-benar kuasa Tuhan yang senantiasa ada menyertai, memampukan, dan memberikan kesembuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa untuk kehidupan kami pribadi lepas pribadi, Tuhan kiranya menyertai kami,
senantiasa merawat kami, sehingga kesehatan kami dapatkan, kesehatan kami bisa rasakan hari demi hari, sehingga di dalam kehidupan kami hari lepas hari, kami dapat melanjutkan kehidupan kami dengan penuh sukacita, seturut dengan berkat Tuhan dan kehendak Tuhan yang menaungi kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa negara kami Indonesia, Tuhan mampukan, Tuhan sertai dalam segala problem persoalan yang terjadi ketika kami harus ada dalam kondisi yang kurang baik, terlebih pandemi COVID-19 ini. Tuhan memampukan, menyertai, dan juga melunturkan pandemi yang saat ini terjadi. Sehingga kehidupan kami bisa kembali normal, bisa kembali menyatakan kehidupan dengan penuh sukacita, semua hanya karena berkat karya kasih Tuhan di dalam kehidupan umat manusia. Kami pasrahkan pemimpin-pemimpin kami dari Bapak Presiden sampai ke RT RW, Tuhan mampukan, Tuhan berikan roh kebijaksanaan sehingga benar-benar hanya kuasa Tuhan yang memampukan, menyertai, dan memberkati. Kami juga mendoakan gereja-gerejamu di seluruh dunia ini Tuhan. Terlebih dan terkhusus Gereja Kristen Jewetan Jemaat Simo Mulyo ini. Kami percaya kuasa dan berkat-Mu senantiasa menaungi gerejamu ini terus bertumbuh di dalam pembangunan, di dalam melayani warga jemaatnya. Sehingga benar-benar hanya karya Tuhanlah yang akan menjadi berkat, menjadi benar-benar tersalur bagi seluruh warga jemaatnya. Kami juga sudah mempersembahkan ya Tuhan berupa benda mati yang telah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan sucikan, kuduskan, sehingga persembahan kami bisa harum di hadapan-Mu dan bisa memperlebar kerajaan-Mu di dunia ini seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah ya Tuhan, ungkapan syukur, permohonan syafaat kami hanya pasrahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kiranya Tuhan memampukan kami, menyertai kami, dan melawat kami dalam segala tugas tanggung jawab di dalam perjalanan kami di dunia ini. Kami pasrahkan sepenuh hati kami hanya ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama undur dari persekutuan kita, pada saat ini kita akan memuji nama Tuhan sekali lagi. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364, bait yang pertama, berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama kembali melanjutkan tugas tanggung jawab kita, kembali memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita untuk Tuhan, sehingga karya Tuhan tetap nyata di dalam kehidupan kita dan tetap menyertai kita dalam kehidupan, tingkah laku, tugas tanggung jawab kita di dunia ini. Mari kita mengambil saat teduh dan mari kita memohon berkat dari Tuhan.
Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus serta persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai, memampukan, memberikan kelegaan bagi setiap orang yang percaya di dalam kehidupan yang dijalani saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, demikianlah untuk ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati.